Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 10 Februari 2022, tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, demikian bunyinya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada orang yang mengatakan bahwa apa yang dialaminya, kesusahan yang dialaminya adalah karena murka Allah terhadap dirinya. Benarkah pernyataan tersebut? Nats hari ini menjawab bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sebab Allah tidaklah sumber murka, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang senantiasa mengasihi umat manusia. Dan dia selalu menantikan pertobatan dari umat manusia. Yang ada adalah bahwa Allah membiarkan kejadian atau malapetaka itu terjadi di dalam hidup kita karena dosa dan kejahatan kita sendiri. Allah bisa juga membiarkan derita dan persoalan hidup menerpa kita karena Allah menginginkan kita memiliki iman yang semakin bertumbuh. Yang pasti Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi kita ditetapkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan firman ini, kita harus pahami bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan pula karena kerja keras kita untuk Tuhan, sehingga kita merasa layak untuk diselamatkan. Seolah-olah kerja keras dan kebaikan kita akan dihargai oleh Allah, dan itu menjadi tiket kita ke surga. Keselamatan kita peroleh itu adalah anugerah Allah semata di dalam Yesus Kristus. Harga keselamatan kita dibayar lunas di Kalvari ketika Kristus mati di kayu salib. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 9 mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, percayalah dengan yakin dan teguh bahwa Allah selalu menetapkan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita tidak ditetapkan untuk dimurkai. Dalam hidup ini Allah menghendaki supaya kita taat akan kehendaknya dan kita berjalan di jalan yang ditunjukkannya. Hendaknya kita tidak bersandar pada kekuatan dan apa yang telah kita lakukan, tetapi kita bersandar kepada anugerah Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita hidup bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus Tuhan yang kini hidup di dalam kita. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 22a mengatakan, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Oleh karena itu, marilah kita mengerjakan
keselamatan kita yang adalah anugerah Allah. Kita mengerjakan di dalam takut akan Dia. Kita menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sekeliling kita. Kita ditetapkan untuk diselamatkan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 569 ayat 3. Ode bata tung longang dorohaku. Molohu ingot balgani holongmu, marhite Jesus natar silangi, anak sasadami ode bataku, dilehon ho madobus jolmai, marendengau Tuhan memuji ho, ode bata sangap doho, marendeau Tuhan memuji ho, ode bata sangap doho. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami yang adalah anak-anak Tuhan, kami ditetapkan untuk diselamatkan di dalam penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib di Golgota. Kiranya dalam hidup ini kami mengerjakan keselamatan kami yang adalah anugerah untuk menjadi berkat bagi dunia ini, berkat bagi sekeliling kami. Kami hidup saling mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk yang sakit dimanapun saat ini berada. Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Di dalam segala aktivitas kami satu hari ini, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan hatimu, bersihkan juga pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.